Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan Part 4. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Xiaoyan berteriak bahwa ada penyergapan. Pada saat ini, Yoshio dan Taiking bergetar dalam jiwa mereka. Dan tubuh mereka merikuk tanpa sadar. Yang tampaknya sangat menyakitkan dalam jiwa mereka. Dan mata Xiaoyan juga tenggelam. Tetapi pada saat ini, jejak dewa jahat melintas di antara alisnya. Dan avatar yang melahap jiwa langsung bergabung dengan Xiaoyan. Jadi Xiaoyan tidak terpengaruh. Serangan jiwa. Namun saat ini Xiaoyan juga berpura-pura tidak bisa bergerak. Sampai 3 tali ringan dari ujung yang jauh, seperti ular panjang, meraung ke arah Xiaoyan dan mereka bertiga. Meski begitu, Xiaoyan tidak melawan dengan paksa, tetapi sepertinya Taiking dan Yoshio, mereka semua diikat oleh tali ringan. Adapun Taiking dan Yoshio, keduanya tampak sangat menyakitkan. Serangannya sangat kuat. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat, jauh lebih kuat dariku. Mungkinkah itu reruntuhan di atas alam? Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tepat setelah mereka bertiga diikat oleh tali ringan, dalam kabut abu-abu di sekitarnya, perlahan ada 3 atau 4 sosok muncul. Melihat mereka bertiga dengan niat buruk. Mata Xiaoyan menyapu mereka bertiga, dan kemudian alisnya berkerut. Mereka bertiga tidak lemah. Ada langkah keempat, serta langkah ketiga dan langkah kedua. Tetapi mereka memiliki jiwa yang sangat kuat. Xiaoyan membayangkan apa yang membuat lebih kuat darinya. 3 orang di depan mereka dengan kekuatan jiwa terkuat hanyalah alam suci. Tetapi pada saat ini, itu memang kekuatan jiwa yang sangat kuat, yang menyelimuti Taiking dan Yoshio. Untungnya, Xiaoyan memiliki klon yang berlahap jiwa dengan ribuan jiwa untuk melakukannya, untuk melawan mereka dan tidak berpengaruh olehnya. Serang cepat dan jangan beri mereka kesempatan. Ini adalah transmisi suara jiwa, tetapi Xiaoyan menangkapnya melalui kekuatan jiwa dari avatar yang melahap jiwa. Di reruntuhan, bahkan Xiaoyan tidak yakin. Lagi pula, dia telah bertemu begitu banyak keabadian, dan dia belum pernah melihat orang yang memiliki kekuatan jiwa reruntuhan. Jadi, Xiaoyan tidak tahu seberapa kuat jiwa reruntuhan itu. Tentu saja, saat ini, tampaknya orang kuat yang menggunakan serangan jiwa, tampaknya memiliki kekuatan jiwa reruntuhan. Dia memilih untuk bersembunyi dan berada di belakang layar. Sangat mungkin dia melakukan ini karena miliknya sendiri. Dan kekuatannya tidaklah kuat, agar tidak dilenyapkan oleh satu jurus. Maka ia memilih bersembunyi di belakang layar. Dengan kekuatan jiwanya sebagai asistennya, dia bergegas. 3 orang yang datang ke sini adalah pisau daging, dengan kekuatan jiwa mereka dari reruntuhan. Dari penampilan Taiking dan Yoshio saat ini, dapat dilihat bahwa menghadapi makhluk abadi dengan kekuatan jiwa yang sedikit lebih lemah. Bahkan jika itu adalah langkah kelima, masih sangat memprihatinkan. Taiking dan Yoshio menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, tetapi pada kenyataannya keduanya terjebak dalam ilusi, dan mereka berjuang dalam ilusi. Dalam keadaan ini, belum lagi langkah keempat, langkah ketiga bisa membuat 2 orang itu membunuh. Mereka bertiga sudah datang dengan kasar saat ini, dan mereka bahkan lebih aman dan mengikat Xiaoyan dan ketiganya dengan tali ringan untuk menghindari kecelakaan. Orang yang paling kuat adalah langkah keempat. Pada saat ini 5 jarinya menjadi cakar, dan dia memimpin untuk meraih dada Taiking. Tidak peduli apa, hatinya emas selalu menjadi salah satu kelemahan di keabadian. Keabadian belum bebas dari kelemahan daging yang fatal. Tentu saja, bahkan jika keabadian langkah kelima diambil hati emasnya,
itu tidak menyebabkan rusak parah. Bahkan dikatakan bahwa untuk mengambil jantung langkah kelima, tulang abadinya harus patah. Sosok itu mencemoohkan. Dan saya melihat 5 jari pria itu menembus dada Taiking. Tetapi pada saat ini, kekuatan abadi yang kuat meluap dari tubuh Taiking. Bahkan jika Taiking benar-benar kehilangan kesadaran, pada saat ini, kekuatan abadi dalam tubuh masih akan melindungi tuannya saat ini. Setelah daging dan darah dipatahkan, ada tulang emas abadi yang berdiri di depan tak jantung yang sangat keras. Pria itu tidak mematahkannya dengan satu gerakan, dan segera mengubah 5 jarinya menjadi kepalan tangan dan menghancurkannya dengan keras. Duar! Dia membanting tulang dadanya dengan keras. Bagaimanapun itu adalah langkah keempat. Pukulan yang mengandung kekuatan abadi membuat tulang abadi Taiking juga retak. Pria itu bersiap menggunakan pukulan kedua dan melambaikan tangan lagi. Pada saat ini, Taiking sudah setengah berlumuran darah, tetapi matanya kosong. Meskipun matanya terbuka, tidak ada jejak cahaya di matanya. Rasa sakit itu masih tidak membuatnya bangun dari ilusi. Jika pukulan kedua jatuh lagi, maka tulang abadi Taiking juga akan patah. Begitu jantung diambil, tulang abadi akan rusak dan akan dipukul dengan keras. Akan ada bahaya jatuh ke alam tubuh abadi Taiking. Adapun ekspresi Xiaoyan, pada saat yang sama, ada seorang pria di depannya yang paling lemah. Tetapi pada langkah kedua, dia memandang Xiaoyan dengan aneh. Karena dia belum pernah melihat dewa pertempuran di sini. Bagaimana dewa pertempuran bisa masuk ke sini? Ini sulit dipercaya dan bisa jatuh di sini. Itu bisa dianggap sebagai puncak kehidupan ini. Pria di langkah kedua mencibir dan menatap Xiaoyan dengan sinis. Jelas, pria ini berpikir bahwa Xiaoyan dan Taiking dan Yoshio sama-sama terjebak dalam ilusi. Jadi dia tidak memberikan perhatian khusus. Yang utama adalah mata Xiaoyan terlalu kusam dan tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Jadi memang begitu. Terlihat seperti sedang diserang, terjebak dalam ilusi. Secara umum, pria itu mencemoohkan lagi. Tepat ketika pria itu menunjukkan cibiran pada langkah kedua, dia benar-benar tidak siap dan bahkan merasa bahwa Xiaoyan bisa dihancurkan dengan pukulan biasa. Mengambilnya dengan ringan, tetapi dia tidak sadar tiba-tiba ditusuk oleh lengan di dadanya dan seluruh tubuh tiba-tiba membeku. Melihat Xiaoyan di depannya, dia perlahan mengangkat kepalanya bersama dengan matanya. Karena kamu telah mengucapkan kata-kata terakhirmu, aku akan memenuhi kata-kata terakhirmu. Jatuh di sini memang puncak hidupmu. Suara Xiaoyan yang membosankan keluar perlahan, dan itu jatuh ke telinga mereka bertiga seperti guntur yang menggelegar. Xiaoyan menarik lengannya, memegang hati abadi pria langkah kedua di depannya, di telapak tangannya. Dia tidak dikendalikan oleh jiwa alam, reruntuhan ilusi. Pria di langkah kedua meludahkan seteguk darah, menatap Xiaoyan dengan ngeri, dan meraung dengan suara serak. Pria di langkah keempat segera melemparkan pukulan kedua, tetapi matanya juga beralih ke Xiaoyan sejenak, dan alisnya tiba-tiba berkerut. Saudara Lu Sheng, saudara Yihu, selamatkan aku. Dia mengambil hatiku. Pria itu terus mengaum. Dia menatap Xiaoyan di depannya dengan ekspresi dingin. Dan 5 jari yang memegang hati emas perlahan mengerahkan kekuatannya. Wajah pria itu menjadi pucat. Sampah, beraninya kamu. Pria di langkah keempat bernama Lu Sheng, dan bahkan ketika dia mendengus pada Xiaoyan, suara itu disertai dengan paksaan kuat yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik abadi di langkah keempat. Langsung menyelimuti Xiaoyan. Saya melihat Xiaoyan tidak terburu-buru, perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Lu Sheng. Wajahnya tenang dan menakutkan, dan kemudian kelima jarinya tiba-tiba mengepal. Buang! Dengan suara ledakan,
Hati emas di tangannya meledak, dan pria yang kehilangan hati abadi menyeburkan seteguk darah lagi dan jatuh dari langkah kedua ke langkah pertama dalam sekejap. Untungnya, dia masih memiliki kekuatan keabadian di tubuhnya. Adapun jatuh ke dewa pertempuran.